Karena akhir-akhir ini mulai muncul orang-orang yang berpendapat bahwa Palestina itu yang salah, ya. Palestina itu yang menyerangi duluan, Palestina itu membunuh anak kecil. La ilaha illallah. Malah terbalik, ya, terbalik. Malah Palestina yang dituduh membunuh anak kecil, ya. Banyak orang yang mulai menyebarkan informasi salah seperti ini. Tugas kita, tanggung jawab kita terhadap Palestina meluruskan informasi ini. Meluruskan informasi ini, menyampaikan ini salah dan yang benar ini dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Biasanya kalau ada ustaz atau syekh dari Mesir atau dari negara Arab yang lain, jamaah pada khawatir nanti ceramahnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia. Insya Allah kali ini kita pakai bahasa Indonesia saja supaya dari hati ke hati, ya. Kalau pakai bahasa Arab, dari hati ke hati ke hati, ya. Dari hati ustaz ke hati mutarjim, ya, ke hati penerjemah, ke hati jamaah. Ribet nanti, ya, panjang. Jadi mending dari hati ke hati saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya baru tiba di Solo kemarin. Barusan kemarin sore sudah di Solo. Sebelumnya alhamdulillah ada perjalanan dakwah di beberapa kota lain, di Provinsi Riau, di Indragiri, di kota Sibolga di Sumatera Utara, dan sekarang alhamdulillah di Solo, dan masih ada beberapa titik lain di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mulai dengan satu cerita. Itu penting sekali. Rasulullah SAW pernah ketika berkumpul bersama sahabatnya, Rasulullah tiba-tiba nangis, ya. Dulu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tiba-tiba nangis. Maka sahabat Rasulullah khawatir, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa nangis? Maka jawaban Rasulullah, ishtaqtu li ikhwani, saya rindu saudaraku. Maka sahabat tambah bingung, ya, siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, kalian adalah sahabatku, tetapi saudaraku itu adalah umat yang datang setelah aku, tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah melihat wajahku, tetapi mereka beriman kepada aku, mereka ikuti perintahku. Siapa itu? Kita semua, Bapak Ibu. Kita semua disebut saudara Rasulullah SAW. Rasulullah sampai nangis karena rindu dengan kita. Sampai nangis karena rindu dengan kita. Pertanyaannya, kita rindu nggak sama Rasulullah? Kita sayang nggak sama Rasulullah? Sayang pasti, insya Allah. Tetapi kalau kita ngomong rindu, kalau kita ngomong sayang, itu harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Seperti suami istri, ya. Suami pagi malam mengatakan kepada istrinya, aku sayang sama kamu. Ya. Tetapi ketika istrinya meminta sesuatu, tidak dikasih. Ketika istrinya mau curhat, tidak didengar. Berarti ini belum sayang ini. Maka kalau kita ngomong sayang, harus ada bukti. Apa kira-kira bukti yang kita bisa berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemarin pas saya di pesawat menuju Solo, dari Jakarta ke Solo, muncul di benak saya satu cerita. Ini cerita nyata, Bapak Ibu, ya. Saya ada teman, dulu itu orangnya bisa dibilang nakal, ya. Hidupnya jauh sekali dari jalan yang benar. Ya. Sholat itu jarang. Kalau sholat Jumat itu sudah merasa alim gitu, ya. Sedekah itu jarang juga. Padahal orangnya sangat kaya. Bapaknya meninggal dunia dan ada harta warisan yang banyak. Tetapi sedekahnya jarang sekali, ya. Ibunya jarang diperhatikan, adiknya yang perempuan jarang diperhatikan. Bahkan yang saya lihat itu
ketika adiknya yang perempuan itu balik ke rumah membawa belanjaan, ya, membawa belanjaan, itu di Mesir kan tinggalnya bukan di rumah-rumah, tinggalnya di flat, ya, mirip apartemen gitu ya. Jadi harus naik beberapa lantai. Ketika adiknya yang perempuan ke rumah bawa belanjaan, dia itu di flat, di apartemen, tiduran, malas, tidak ada kerjaan, tetapi dia tidak ke bawah bantu adiknya yang perempuan angkat barangnya. Saking malasnya dan saking tidak bertanggung jawab dia, sangat tidak bertanggung jawab. Kemudian tiba-tiba orangnya berubah, Bapak Ibu. Orangnya berubah total. Masya Allah, mulai salat, Masya Allah, mulai sedekah, Masya Allah, mulai bertanggung jawab terhadap adiknya dan ibunya. Saya memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau ini, ada apa kira-kira? Kenapa tiba-tiba berubah? Dengar jawaban beliau. Saya hanya menyampaikan apa jawaban yang saya dapat dari beliau. Jawaban beliau itu, suatu hari saya tidur dan mimpi. Saya bertemu dengan ayah saya yang sudah meninggal dunia. Kemudian ayah saya bertanya kepada saya, bagaimana dengan harta yang saya tinggalkan buat kamu? Apakah kamu gunakan dengan baik? Bagaimana dengan ibumu? Apakah kamu perhatikan? Apakah kamu berbakti kepadanya? Bagaimana dengan adikmu yang perempuan? Apakah kamu perhatikan mereka? Wah, dia bangun tidur merasa malu. Jika ayahnya ada di depan dia, pasti ayahnya tidak bakal senang dengan kondisinya. Pasti. Makanya dia berubah. Ini awal titik perubahan. Padahal ini sekedar mimpi, Bapak Ibu. Bisa jadi bukan mimpi benaran, ya. Bisa jadi bukan ru'yah. Soalnya ada mimpi dan ada ru'yah. Ru'yah itu benaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada mimpi. Mimpi itu bisa gara-gara kita kepikiran, gara-gara kita terlalu memikirkan sesuatu. Jadi bisa jadi ini bukan mimpi benaran. Cuman hanya saja dia membayangkan ayahnya meminta tanggung jawabannya, ayahnya bertanya-tanya, dia berubah, hidupnya berubah. Jadi langsung muncul di benak saya satu pertanyaan. Bagaimana jika kita bertemu dengan Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad bertanya kepada kita, bagaimana dengan salatmu? Bagaimana dengan sedekahmu? Bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan wasiat-wasiat aku? Kata Nabi Muhammad. Apa kira-kira jawaban kita? Coba kita bayangkan bersama ya. Kita di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat yang luas sekali. Matahari di atas kepala kita. 50.000 tahun kita di sana, Bapak Ibu. 50.000 tahun. Kita tunggu di padang mahsyar. Bahkan ada orang di padang mahsyar yang akan tenggelam dalam keringatnya, Bapak Ibu. Ya. Tapi orang sudah capek, sudah bosan. Bahkan ada satu orang yang akan berteriak di padang mahsyar dan mengatakan, saya rela masuk neraka. Yang penting hisab dimulai. Yang penting saya keluar dari tempat ini. La ilaha illallah. Saking sulitnya padang mahsyar. Semua umat, bukan hanya umat Islam, mencari Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar Nabi Muhammad memberi syafaat umum. Ada dua jenis syafaat yang Nabi Muhammad akan berikan. Ada syafaat umum dan syafaat khusus. Syafaat umum itu kepada semua umat manusia. Apa itu? Syafaat agar hisab dimulai. Agar kita selesai di padang mahsyar. Dan syafaat khusus hanya kepada kita orang Muslim. Semoga kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat agar masuk surga. Ini dua jenis syafaat. Baik, bagaimana pas kita berdiri di padang mahsyar, kemudian mencari Nabi Muhammad. Ketemu Nabi Muhammad lewat. Kemudian kita sapa. Terus Nabi Muhammad bertanya, kamu namanya siapa? Kita jawab misalnya, Iwan. Ya. Kamu umatku kan? Kamu Muslim? Iya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mulai bertanya, bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan wasiat-wasiat? Bagaimana dengan wasiat-wasiat yang aku berikan kepada kamu? Bagaimana dengan sunnahku? Kamu ikuti kan? Wah, pada hari itu tidak bisa kita bohong. Pada hari itu harus jujur, otomatis jujur. Maka agar kita di hari itu tidak malu, agar kita di hari itu bisa menjawab dengan percaya diri, maka mending kita mempersiapkan diri kita dari sekarang, mengikuti wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya banyak wasiat.
Wasiatnya itu banyak sekali. Kita akan sebutkan beberapa saja hari ini. Wasiat yang pertama yang Nabi Muhammad wasiatkan kepada kita, dan ini jarang dibahas Bapak Ibu, padahal wasiat ini sangat penting. Wasiat membela saudara muslim, membela saudara muslim yang dizalimi. Bahkan ada satu hadis Bapak Ibu, satu hadis yang sangat penting. Perhatikan hadis ini Bapak Ibu. Ma min imri'in muslimin yakhdhil imra'an musliman في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. Tidak ada seorang muslim yang membiarkan saudaranya yang muslim, membiarkan dia kehormatannya dihina dan hak-haknya dilanggar, dan dia tidak membela, kecuali Allah tidak akan memberikan dia pertolongan di mana dia membutuhkan pertolongan. Dan sebaliknya juga, jika kita membela saudara kita, kita melihat saudara kita dizolimi, kita melihat saudara kita kehormatannya dihina, hak-haknya dilanggar, maka kita bela, Allah akan kasih kita pertolongan di mana kita membutuhkan pertolongan Bapak Ibu. Maka ini sangat jelas, jika kita membela saudara kita di dunia, Allah akan kasih kita pertolongan di akhirat. Jika kita membiarkan saudara kita di dunia dizolimi, dihina, hak-haknya dilanggar, maka kita tidak akan dikasih pertolongan Allah nanti di akhirat. Bapak Ibu, sekarang ada beberapa saudara kita yang kehormatannya dihina. Ada beberapa saudara kita yang kehormatannya terlecehkan oleh Yahudi Zionis, khususnya akhir-akhir ini, di beberapa hari yang lalu ini. Saudara kita di Palestina, Bapak Ibu. Anak kecil dibunuh, ya. Anak kecil dibunuh. Anak kecil 7 atau 8 tahun dibunuh akhir-akhir ini. Wanita dibunuh. Lansia yang umurnya atas 80 tahun dibunuh juga. Kali ini serangan atas Gaza itu tidak membiarkan siapapun. Semuanya dibunuh. Pria, wanita, anak kecil, lansia, semuanya. Bahkan dokter yang sedang mengobati orang-orang yang terluka dibunuh juga. Di Gaza itu ada rumah sakit, namanya Rumah Sakit Indonesia. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu diserangi. Sebagian dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu dihancurkan oleh Zionis Israel. Saya bingung, untuk apa menghancurkan rumah sakit ya? Untuk apa? Ada satu warga lokal di rumah sakit ini meninggal dunia. Ini kali ini di Gaza Bapak Ibu, serangannya sangat kejam. Tapi pertanyaannya, kenapa kali ini sangat kejam? Bahkan kata teman saya dari Palestina itu, ini paling kejam sejak Palestina dijajah. Kenapa ya kali ini? Saya cerita sedikit Bapak. Alhamdulillah Indonesia merdeka tahun 45. Alhamdulillah. Dan ketika kita membaca sejarah kemerdekaan Indonesia itu, Masya Allah, sejarah yang luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Banyak perjuangan di mana-mana. Di Jawa ada, di Sumatera ada. Luar biasa, Masya Allah. Tetapi, kalau kita ingin melakukan hal apapun dalam skala internasional, ada 2 jalur yang kita harus pakai. Wajib. Salah satunya nggak cukup. Ada jalur dalam dan ada jalur luar. Jalur dalam itu apa? Perjuangan warga untuk meraih kemerdekaan. Dan ada jalur luar, Bapak Ibu. Jalur luar itu adalah apa? Yang namanya pengakuan internasional. Salah satunya nggak ada sama sekali. Kalau mau meraih sesuatu dalam skala internasional seperti kemerdekaan, maka harus melakukan dua-duanya. Jalur dalam dan jalur luar. Jalur dalam negeri itu alhamdulillah luar biasa perjuangannya. Di sini bangsa Indonesia luar biasa perjuangannya sampai meraih kemerdekaan. Dan jalur luar itu juga luar biasa. Ada beberapa diplomatik Indonesia yang keliling dunia memperkenalkan Indonesia supaya dapat pengakuan internasional. Siapa orang pertama kira-kira yang support sekali NKRI, yang support sekali Indonesia? Mufti Palestina tahun 45. Dan bukan hanya itu, Mufti Palestina kan orangnya terkenal sekali di Timur Tengah waktu itu, punya kenalan, punya relasi dengan raja-raja di Timur Tengah.
Mufti Palestina nelpon semua raja di Timur Tengah, nelpon semua orang penting di Timur Tengah, nelpon semua ormas di Timur Tengah waktu itu supaya mengakui kemerdekaan Indonesia juga. Maka dia nelpon Raja Mesir. Waktu itu Mesir masih kerajaan, bukan republik. Maka ada raja, bukan presiden. Ya. Maka nelpon Raja Mesir. Dan Raja Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Banyak negara lain juga yang mengakui kemerdekaan Indonesia berkat Mufti Palestina itu. 3 tahun kemudian setelah kejadian tersebut, Palestina terjajah oleh Zionis, oleh Yahudi Zionis. Palestina terjajah. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan sama sekali. Saya kadang-kadang suka tanya diri sendiri, kenapa bukan Mufti Mesir yang support? Kenapa bukan Mufti Suriah yang support? Kenapa bukan Mufti Arab Saudi yang support? Kenapa? Ada hikmahnya Mufti Palestina yang support kemerdekaan Indonesia. Seperti Allah ingin sampaikan kepada kita, pas Indonesia membutuhkan pengakuan internasional, Mufti Palestina yang support. Maka dunia berputar dan giliran kita di sini yang support Palestina supaya meraih kemerdekaan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tidak ada. Ini semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya takdir, Bapak Ibu. Baik. Indonesia Palestina dijajah oleh Yahudi Zionis tahun 48, Bapak Ibu. Dan semakin hari semakin Zionis makan dari tanah Palestina. Sampai di tanah Palestina hanya tersisa 2 bagian saja. Ya, sepanjang waktu dari tahun 48 sampai tahun 2023 ini hanya tersisa 2 bagian saja dari Palestina. Semua tanah Palestina itu dimakan kecuali 2 bagian. Yang pertama namanya Gaza, ya, yang pertama namanya Gaza, jalur Gaza. Itu berbatasan dengan Mesir, Bapak Ibu. Ya, yang kedua jalur atau tempat namanya tepi barat, Ad-Daffa Al-Gharbiyah, di mana ada Baitul Maqdis. Dua-duanya tidak berbatasan, jadi terpisah. Ini tepi barat, ini Gaza, Bapak Ibu. Dan dua-duanya semakin hari semakin kecil luasnya, semakin kecil tanahnya. Dimakan oleh Zionis, dibangun pemukiman ilegal di sana, dibangun perumahan ilegal di sana, dikirim orang Zionis tinggal-tinggal di daerah-daerah orang Palestina. Dari Palestina dijajah sampai hari ini, tanahnya semakin kecil, tetapi tahun ini terjadi sesuatu yang berbeda. Pertama kali terjadi sepanjang sejarah Palestina. Tidak pernah terjadi. Palestina berhasil mengembalikan beberapa tanah yang dijajah sebelumnya. Ini pertama kali terjadi. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Dari tahun 48 sampai hari ini, semakin hari semakin tanah Palestina itu mengecil. Pertama kali tahun ini, Gaza, Palestina berhasil mengembalikan beberapa tanah yang dijajah sebelumnya, jadi meluaskan tanah Gaza itu. Ini pertama kali, tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan ini pencapaian yang luar biasa, Bapak Ibu. Makanya Israel itu merasa malu depan dunia. Merasa malu depan dunia. Karena Israel itu ada stereotip, ya, bahwa ini tidak bisa dikalahkan. Bahwa Israel ini tidak bisa dikalahkan. Berapa banyak dari kita yang dalam pikirannya yang dalam sekali merasa Israel itu sangat pintar soal teknologi. Israel itu tentaranya sangat kuat. Israel itu tidak bisa dikalahkan. Itu ada dalam pikiran kita secara tidak sengaja. Palestina mengalahkan stereotip ini, berhasil mengembalikan sebagian dari tanah yang dijajah. Ini luar biasa. Makanya Israel merasa malu depan dunia. Dan Israel memutuskan untuk balas dengan kejam. Makanya serangan tahun ini paling kejam sepanjang sejarah Palestina. Paling kejam. Ada lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Saya sendiri kenal 10 orang meninggal dunia. La ilaha illallah. 1.000 orang meninggal dunia. Bukan hanya pria. Seperti yang kita sebutkan tadi. Pria, wanita, anak-anak kecil, lansia, dokter, perawat. Semuanya kena. Saya kenal orang di sana, rumahnya hancur. Hancur rumahnya. Coba tiba-tiba kita tinggal di rumah bersama keluarga kita kerja, balik ke kerja, makan, tidur, jalan-jalan sama keluarga, tiba-tiba rumah kita hancur. Parah sekali, susah sekali Bapak Ibu.
Ada lebih dari 20 masjid dihancurkan. 20 masjid. Coba bayangkan, hari ini kita sholat subuh di masjid, besok masjid ini nggak ada lagi. Parah sekali, susah sekali perasaannya. Kenapa masjid dihancurkan? Fungsinya apa? Manfaatnya apa masjid dihancurkan? Serangan tahun ini sangat kejam Bapak Ibu, karena Israel merasa malu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaza itu di blok gitu. Nah, Gaza itu daerah yang disebut penjara terbesar di dunia. Penjara terbesar di dunia. Dan ini merupakan, ini sesuai data ya, ini bukan apa ya, tanpa fakta atau data, ini tempat paling ramai di dunia, Gaza itu. Jutaan orang tinggal di sana, di daerah yang sangat kecil sekali, Gaza itu. Dan semuanya terblokir, semuanya tertutup. Akses banyak hal tertutup, Bapak Ibu. Jadi di sana itu kehidupan benar-benar susah. Ini kita ngomong kondisi yang biasa, gak ada serangan ya. Ini kita ngomong kondisi yang biasa, sehari-hari. Ya, apalagi ada serangan. Ini kita ngomong yang sehari-hari. Di sana itu listrik tidak ada 24 jam seperti di kita. Tidak ada 24 jam. Biasanya 8 jam sehari, 10 jam sehari, tergantung. Maka 10 jam sehari itu semuanya siap-siap. Pas listrik datang, baru mereka cas HP, baru mereka cas laptop, baru mereka ada kerja yang diselesaikan yang menggunakan listrik misalnya. Dan di sana kalau mau akses internet ini masih lambat sekali internetnya dan sangat mahal harganya. Bahkan sebelum saya berangkat ke sini, sebelum saya ke masjid ini, saya baca berita bahwa Menteri Pertahanan Israel membahas untuk memutuskan atau memutus internet dari Gaza. Itu parah sekali kalau terjadi. Internet terputus dari Gaza, berarti mereka ingin menghancurkan Gaza diam-diam. Kita masih bisa dapat video-video tentang apa yang terjadi di Gaza, masih bisa dapat kabar karena ada internet ya. Kalau internet terputus dari sana itu sangat bahaya. Maka dalam hidupan sehari-hari di Gaza itu sudah sangat sulit. Bahkan saya ada teman dari Palestina. Beliau itu datang ke Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya jemput di bandara, saya antar ke hotel. Itu sore hari kalau tidak salah. Kemudian hari selanjutnya kita ketemu lagi pagi hari. Dia bercerita, katanya demi Allah ini pertama kali saya tidur nyenyak sejak saya lahir. Jadi saya bertanya, saya sendiri orang Mesir ya, tinggal dekat Palestina, belum paham kok bisa pertama kali tidur nyenyak. Kata dia, di Gaza itu Israel kirim pesawat kecil yang ada kameranya. Tugas pesawat ini merekam seluruh penjuru Gaza supaya Israel tahu apa yang terjadi di Gaza. Pesawat ini namanya Az-Zannana, pesawat kecil ya. Ini buat suara yang sangat berisik. Bahkan kata zan dalam bahasa Arab ini namanya Az-Zannana ya. Kata zan dalam bahasa Arab itu artinya membuat suara yang berisik. Makanya pesawatnya namanya Az-Zannana. Mungkin suaranya itu disengaja Bapak Ibu. Maka setiap 2 atau 3 jam warga Gaza dibangunkan oleh suara pesawat ini. Maka katanya seumur hidup saya pertama kali saya tidur 7 jam, 8 jam itu di Indonesia. Di Gaza tidur 3 jam bangun, tidur 3 jam bangun, tidur 3 jam bangun. Pertama kali. Ini orangnya tua, bukan anak kecil ya. Pertama kali seumur hidupnya. Makanya sejak saya dengar itu Bapak Ibu, saya biasakan diri untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengetahui di hari itu bahwa saya tidak pernah bersyukur atas nikmat tidurnya. Saya kadang-kadang bersyukur atas nikmat kesehatan, atas nikmat rezeki, atas nikmat rumah. Tetapi tidak pernah saya terbayang sebelum kejadian ini, tidak pernah saya terbayang untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tidurnya. Misalnya, ya Allah saya bersyukur, Alhamdulillah hari ini saya bisa tidur 5 jam, saya bisa tidur 8 jam. Pernah nggak kita seperti itu Bapak Ibu? Ayo kita biasakan itu dari mulai hari ini. Karena tidak semua orang bisa tidur nyenyak. Tidak semua orang bisa berkumpul di kajian seperti kita hari ini. Kalau orang Gaza berkumpul di kajian, bisa jadi tiba-tiba ada rudal yang turun. Kita Alhamdulillah tenang, damai. Itu kenikmatan yang luar biasa, tidak semua orang punya. Makanya Bapak Ibu, wasiat pertama Rasulullah itu membela saudara Muslim.
Taib, bagaimana caranya membela saudara muslim? Saya banyak sekali di DM. Ya, alhamdulillah saya masih aktif di sosmed juga. Bisa dicek di YouTube dan IG Ustaz Muhammad Al-Fuli. Ya, banyak sekali yang DM saya. Ustaz, saya ingin support Palestina. Cuman saya nggak tahu caranya bagaimana. Saya nggak tahu harus support Palestina bagaimana. Maka saya sampaikan hari ini Bapak Ibu, dan saya berpesan kepada Bapak Ibu, sampaikan yang apa yang saya sampaikan ini kepada semua kenalan Bapak Ibu. Ada 3 cara untuk support Palestina. 3 cara. Semua orang, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang wanita, yang pria, pasti minimal bisa salah satunya untuk support Palestina. Pasti bisa salah satunya, saya yakin. Pasti bisa salah satunya. Lebih afdal 3-tiganya dilakukan. 3 cara untuk support Palestina. Cara yang pertama, mendoakan mereka. Oh, siapa yang nggak bisa? Semua orang bisa berdoa. Doa itu kalau nggak pakai lisan, anggap saja kita nggak ada lisan, ya. Doa di hati saja. Semua orang bisa doa. Semua orang bisa mendoakan saudara kita di Palestina. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Dan dalam riwayat lain, "Ad-du'a'u silahul muslim." Doa itu senjatanya orang muslim. Maka semua orang bisa berdoa. Pernah nggak kita dalam sholat, pernah nggak kita setelah sholat, pernah nggak kita qiyamul lail berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyelamatkan saudara kita di Palestina? Bisa jadi Bapak Ibu di antara kita ada orang soleh yang doanya mustajab. Jangan anggap doamu itu remeh. Jangan. Bisa jadi di antara kita ada orang soleh, ahli qiyamul lail, hatinya ikhlas, hatinya bersih, yang doanya mustajab, dan berkat doanya ini saudara kita di Palestina terselamatkan. Maka jangan anggap doa itu sesuatu yang biasa. Jangan anggap doa itu luar biasa. Ini kata Rasulullah. Saya percaya dengan perkataan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Senjata orang muslim adalah doa. Kenapa kita nggak pakai senjata kita, yaitu doa? Ayo kita pakai mulai hari ini. Ayo kita ajak istri kita, ajak kakak kita, ajak adik kita, ajak keluarga kita. Hari ini kita semua doakan Palestina. Saya kenal beberapa keluarga. Saya tinggal di Tangerang Selatan, Bapak Ibu, ya. Saya kenal beberapa keluarga yang merupakan teman dan saudara saya. Mereka itu dari segi keluarga sangat support Palestina. Sampai mereka setiap bulan mereka mengadakan seperti kajian gitu di rumah, mengundang seluruh keluarga, dan mereka mengundang ustaz untuk bercerita tentang Baitul Maqdis setiap bulan, ya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya juga mengetahui apa itu Baitul Maqdis. Kemudian mereka menutupi kajian dengan doa bersama untuk Palestina. Masya Allah. Maka ayo kita lakukan ini semampu kita. Ini cara yang pertama. Kita sudah sepakat ada 3 cara. Minimal bisa lakukan salah satunya, lebih afdal 3-tiganya dilakukan. Cara yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara kita di Palestina diselamatkan. Cara yang kedua, membantu saudara kita dengan harta kita, dengan uang kita. Karena benar-benar saya nggak ingin berbicara panjang lebar, tetapi kondisi di sana sudah parah sekali, ya. Dan bentar lagi musim dingin, Bapak Ibu. Di Timur Tengah ada musim dingin. Ada bulan Desember, bulan Januari, Februari itu musim dingin. Coba bayangkan tidak ada rumah, tidak ada atap, ditambah lagi dingin. Parah sekali, susah sekali. Makanya ayo kita siapkan dari sekarang. Kita kirim bantal-bantal kepada mereka, kita kirim makanan kepada mereka, kita kirim air bersih kepada mereka, pakai uang dan pakai harta kita, Bapak Ibu. Tetapi Ustaz, saya masih mahasiswa, saya masih belum ada penghasilan tetap. Itu bagaimana caranya? Bagaimana cara itu? Sebenarnya Allah tidak memandang jumlah sedekah kita. Itu perlu diperhatikan. Allah tidak memandang jumlah sedekah kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Sabaqa dirham alfu dirham." Pahala 1 dirham itu mengalahkan pahala 1000 dirham. Bagaimana caranya itu? Karena yang sedekah 1 dirham itu hartanya 1 dirham, makanya dia sedekahkan 100% dari hartanya. Yang sedekah 1000 dirham itu hartanya 1 juta. Makanya hitungan Allah berbeda dengan hitungan manusia. Tapi yang pasti saudara kita di Palestina butuh support kita dari segi doa dan dari segi ekonomi juga. Tetapi kalau boleh saya usul, ya,
Ada dua hal yang kita bisa lakukan supaya kita memaksimalkan pahala kita dari sedekah ini. Dua hal yang jarang sekali dilupakan. Yang pertama itu sedekahnya lebih baik yang rutin. Lebih baik yang rutin. Walaupun sedikit. Maka kita bisa baca hadis Rasulullah SAW, ahabbul a'mali Allah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten, bukan amalan yang banyak. Rasulullah tidak pernah menyampaikan Allah suka amalan yang banyak. Enggak. Amalan yang konsisten walaupun sedikit. Bisa banyak dan konsisten, alhamdulillah, itu bagus sekali. Tetapi kalau tidak bisa banyak, enggak apa-apa sedikit. Yang penting istiqamah, yang penting konsisten. Maka itu yang pertama. Saya sendiri, di rumah saya sendiri, di rumah saya pribadi, ada di rumah saya kotak amal. Saya sengaja buat. Supaya apa? Supaya membiasakan saya diri sendiri dan membiasakan istri, membiasakan anak saya bahwa setiap hari itu harus kita bersedekah. Terus setiap minggu hari Jumat kita kumpulkan uang yang di kotak amal itu, terus kita salurkan kepada yang membutuhkan. Itu bisa kita lakukan, tetapi untuk Palestina, misalnya kita buat di rumah kita kotak amal Palestina, supaya anak-anak kita terdidik ya, muncul besar dari kecil. Sedekah itu sudah hal yang biasa di rumah, sudah hal yang biasa dalam aktivitas sehari-hari, sudah bukan hal yang berat lagi, hal yang dilakukan setiap hari. Seperti ini. Baik. Yang kedua, doa sambil bersedekah. Jangan lupa doa sambil bersedekah. Menyampaikan hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bersedekah, karena doa sambil beribadah, doa sambil melakukan amalan yang baik, kemungkinan besar mazannatul ijab, kemungkinan besar doanya mustajab. Maka kita bisa doa sambil bersedekah, semoga insyaallah doa itu mustajab. Baik. Itu hal kedua yang kita bisa lakukan untuk support Palestina. Jadi yang pertama doa, yang kedua sedekah, yang ketiga itu adalah meluruskan informasi yang salah tentang Palestina dan menyebarkan informasi yang benar. Itu penting sekali. Karena akhir-akhir ini mulai muncul orang-orang yang berpendapat bahwa Palestina itu yang salah. Palestina itu yang menyerangi duluan. Palestina itu membunuh anak kecil. La ilaha illallah. Malah terbalik ya. Terbalik. Malah Palestina yang dituduh membunuh anak kecil ya. Banyak orang yang mulai menyebarkan informasi salah seperti ini. Tugas kita, tanggung jawab kita terhadap Palestina meluruskan informasi ini. Meluruskan informasi ini, menyampaikan ini salah dan yang benar ini dan itu. Dan juga menyebarkan informasi yang benar. Kita menyampaikan yang benar di Palestina seperti apa, seperti ini, seperti itu, khususnya kepada anak-anak kita. Saya yakin semua Bapak Ibu yang hadir hari ini cinta dengan Palestina. Saya yakin 100%. Tetapi bagaimana dengan anak kita? Karena 40 tahun lagi, mungkin kita sudah nggak ada di sini lagi. Bukan mungkin, hampir pasti kita sudah nggak ada di sini lagi ya, 40 tahun lagi. Yang ada siapa? Yang ada anak kita yang umurnya sekarang 5 tahun. Yang ada anak kita yang umurnya sekarang 7 tahun. Yang ada anak kita yang umurnya sekarang 10 tahun. Bagaimana dengan rasa cinta mereka terhadap Palestina? Kalau tidak ada rasa cinta terhadap Palestina sejak kecil, itu sangat bahaya. Saya masih ingat di sekolah saya, di rumah saya, pas saya berumur 5 tahun, saya berumur 6 tahun. Coba bayangkan, anak kecil itu bukan hanya saya, itu semua anak dengan generasi saya di Mesir di sana. Anak 5 tahun, 6 tahun, tahu sejarah Palestina secara detail. 5 tahun, 6 tahun. Sejarah Palestina secara detail. Kapan dijajah, apa itu Palestina, apa itu Baitul Maqdis, kenapa Baitul Maqdis penting, dan kenapa kita harus support Palestina. 5 tahun sudah tahu itu semua. Kenapa? Karena memang di sana ada kebiasaan orang tua itu cerita tentang Palestina terus kepada anaknya. Cerita. Belikan baju yang ada bendera Palestina, taruh bendera Palestina di rumah. Pokoknya ada kebiasaan seperti ini. Kenapa? Supaya muncul generasi yang peduli dengan Palestina. Ini penting sekali. Maka kita anggap ada tugas di rumah kita sendiri, yaitu memperkenalkan Palestina kepada anak kita, kepada adik kita. Cerita sama mereka tentang Palestina. Baik. Ini 3 hal yang kita bisa lakukan
untuk support Palestina. Saya yakin semua orang insya Allah bisa lakukan minimal satu. Kalau bisa lebih, alhamdulillah dua. Kalau bisa lebih, alhamdulillah tiga. Yang pertama doa, yang kedua bantu dari segi ekonomi, yang ketiga itu adalah meluruskan informasi yang salah dan menyebarkan informasi yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga insya Allah saudara kita di Palestina selamat. Semoga mereka semua insya Allah dikasih kesabaran dan dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya Allah orang-orang yang rumahnya dihancurkan diganti dengan yang lebih baik. Semoga orang-orang yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan anaknya, kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya Rabbil Alamin. Insya Allah setelah ini, sebelum kita mengakhiri kajian, kita akan melihat beberapa review, beberapa foto tentang keadaan terkini di sana.